Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi di sini sekarang kita kedatangan tangki Yamaha RX King ya. Ini sudah kita bakar teman-teman. Keluhannya itu rembes ya. Ternyata di sini bukan hanya rembes teman-teman. Oh, ini sudah banjir ya. Ini pertama ini lubang. Jadi keluhan tadi yang punya motor ini hanya di sini saja ya teman-teman. Ternyata setelah kita bakar, karena kalau di sini cara kami itu kita bakar ya, kita bakar khusus untuk tangki-tangki motor tua itu biasanya sudah keropos ya. Jadi ini pertama 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 banyaklah intinya teman-teman ya. Ini belum kita sikat teman-teman. Jadi kita bersihkan menggunakan sikat kawat atau gerinda kawat ya teman-teman. Kita bersihkan dulu kotoran atau bekas-bekas cat ini atau bekas arangnya ya, arang cat ini. Misalnya kita pakai sikat kawat seperti ini, kita sikat aja ya seperti ini biasa, atau kita pakai gerinda kawat juga bisa ya teman-teman. Jadi di saat ngebakar teman-teman, tidak perlu apinya terlalu besar ya, cukup kita pakai dedaunan aja. Nah ini saya pakai dedaunan ya teman-teman. Nah, biasa saya bawa ke kebun, daun mangga ataupun daun sawo ya, itu kita tumpuk, kita persis kita bakar kayak kita bakar ubi ya, atau kita bakar ubi ataupun singkong begitu teman-teman ya. Itu cara kita bakar tangki ini. Jadi nggak perlu pakai kayu yang kuat ya, artinya kayu-kayu bakar itu, karena nanti dapat merusak pelatnya yang tipis ini ya. Cukup kita pakai dedaunan aja, catnya sudah habis terkelupas ya seperti ini. Jadi ini untuk hasil maksimal kita gunakan gerinda juga ya teman-teman, agar nanti calon-calon yang akan bocor itu kelihatan ya. Jadi di sini tahapan-tahapannya ya teman-teman, cara mengatasi tangki RX King yang bocor ya. Tahapan-tahapannya itu pertama kita periksa dulu sebelum kita bakar ya. Kita periksa dulu mana posisi tempat bocor, lalu kita buka keran ya. Yang pertama itu keran, lalu karet pelampung ataupun pelampungnya kita buka, dan tutup tangki ya. Karet-karet juga kita buka, karena itu nanti dapat rusak ya, terkena api. Lalu setelah itu kita bakar menggunakan dedaunan ya seperti ini. Kita bersihkan semua ya teman-teman, sampai benar-benar bersih. Ini bekas arang cat ini, jadi nanti akan kelihatan ya dari di mana saja bocornya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya maksimal. Baik teman-teman, kalau untuk tangki tadi itu kita pakai sikat kawat ya. Jadi kalau yang agak keras itu kita pakai gerinda kawat teman-teman ya, seperti itu ya. Coba dites dulu ya. Dapat bocornya itu Jang. Parah juga ini ya. Stop dulu Jang, stop dulu, stop. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini sudah bersih sekali teman-teman kalau kita gunakan sikat kawat, maaf, gerinda kawat ya. Kalau kita pakai sikat kawat itu paling nggak terlalu bersih teman-teman ya. Ini sudah benar-benar bersih, tok besinya aja ini teman-teman. Dan di sini kelihatan ya, ini sudah berapa senti ya, kayaknya udah 3 sampai 5 sentian ini teman-teman rusaknya ya. Nah, coba dites juga di bagian yang ini Jang, kayak yang ini ya.
di gerinda dulu yang sedikit yang ini, biar teman-teman lihat ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh. Kadang yang tidak kelihatan bocor tadi itu teman-teman setelah dibersihkan ya. Ternyata setelah dibersihkan ini udah kelihatan tuh bocor. Artinya dia keropos ya teman-teman di sini. Jadi ini manfaat kita bakar teman-teman. Kita bakar jadi sisa-sisa cat itu ya, ataupun udah didempul begitu ya, ataupun pakai lem besi. Jadi udah benar-benar bersih teman-teman. Jadi nggak bisa hanya di cek sedikit saja begitu ya. Tadi harus benar-benar kita bakar, kita bersihkan, baru kita bisa ponis atau baru kita bisa tentukan mana tempat lubang-lubang atau tempat yang akan menjadi cikal bakal bocornya itu ya. Jadi untuk seperti ini teman-teman, agar kita nanti tangani tangki ini agar tidak bocor lagi ya teman-teman, kita aplikasikan cairan anti karat di dalamnya nanti. Tapi itu tentunya setelah pengelasan selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk pembersihan dulu. Oke teman-teman, ini setelah selesai kita bersihkan ya menggunakan gerinda kawat teman-teman. Kelihatan sekarang di sini, dan ini kita sediakan besi tajam seperti ini ya. Kita cari mana kira-kira yang akan bocor ya teman-teman. Jadi kelihatan dia kalau sudah agak-agak hitam sedikit gitu ya. Nah itu kan ini tuh. Jadi ini kita lubangi semua ya teman-teman, biar jelas nanti di tukang las tidak repot lagi ya, artinya tidak lama pengerjaannya. Gini semua nanti. Jadi cikal bakal yang akan bocor itu kita lubangi semua agar bisa tertutupi nanti semua sama las ya. Ini nanti sekarang kita bawa ke tukang las karbit teman-teman, karena memang di bengkel kita belum punya las karbit ya, atau las gas ya teman-teman. Oke, kita bawa aja ke tukang las sekarang. Baik teman-teman, di sini sudah selesai kita las ya. Jadi kita antar kemarin dan hari ini sudah jadi teman-teman. Hasilnya seperti ini, itu ya, rapi. Di sini juga teman-teman sudah benar-benar rapi ya pengelasannya. Jadi ini tinggal kita dempul aja sedikit nanti, lalu kita cat ya. Kita dempul lalu kita cat teman-teman. Ini ya, itu ya. Jadi ini teman-teman untuk menyiasati ya, untuk mensiasati tangki ini bocor lagi teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan atau memberikan anti karat teman-teman ya, anti karat agar tidak terjadi kebocoran lagi ya teman-teman. Jadi nggak ada gunanya kita las tapi tidak kita taruhkan anti karat teman-teman ya. Jadi nanti akan bocor lagi ya, karena memang keropos begitu ya. Tadi di sini sudah saya bersihkan juga teman-teman. Sebelum kita taruhkan anti karat itu teman-teman, ini kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan dari bekas kita bakar ataupun bekas pengelasan itu ya. Kita taruhkan bensin tadi kurang lebih 1 liter, lalu kita kocok ya begitu ya, kita bersihkan, lalu kita buang begitu ya bekas-bekas karatan itu. Lalu saya tempelkan ini teman-teman menggunakan isolasi ya, seperti ini. Begitu juga dengan lubang pelampung ini ya, kita tempel menggunakan isolasi, lalu kita agar nanti cairan anti karat itu tidak terbuang ya, tidak terbuang sia-sia. Baik, sekarang kita campurkan aja ya untuk cairan anti karat ini. Seperti ini teman-teman. Ya, ini ya. Epoksi primer ya. Jadi teman-teman, epoksi itu banyak jenisnya ya. Ada yang jenisnya untuk filler. Jadi filler itu penggunaan untuk plastik teman-teman. Untuk permukaan besi itu kita pakai yang primer. Jadi di sini kita pakai yang epoksi primer ya. Oke teman-teman, untuk warnanya terserah ya, mau putih mau grey, tapi biasanya di sini kita pakai yang grey ya. Oke teman-teman, sekarang kita campur ya. Kita buka dulu.
Jadi di sini ada dua bagian ya teman-teman. Ada dua bagian termasuk juga pengeras. Oke, kita campur aja langsung di sini teman-teman. 1:1. Biasanya untuk satu tangki itu saya di sini menggunakan 1,5 ya, artinya 1 kaleng setengah. Yang ukuran berapa nih? Kalau tidak salah ini 160 mili ya teman-teman. Ya, saya pakaikan 2 kaleng atau 1,5 kaleng ya. Ini kita campur aja dulu, kita sampai merata. Kita kocok lah begini ya teman-teman. Kita aduk. Kita aduk sampai benar-benar merata. Jadi kalau hanya kita campur 1 kaleng teman-teman, kayaknya nggak cukup ya, nggak cukup merata. Jadi kita pakai 1,5 saja. Kalau 2 kayaknya kelebihan ya. Jadi bisa kita bilang sia-sia begitu teman-teman. Setelah teraduk atau tercampur rata seperti ini teman-teman ya, ini udah benar-benar sudah nggak ada gumpalan ya, baru kita tuang ke dalam tangki ini. Kita tuang seperti biasa aja teman-teman ya. Ya, kita tuang, nanti kita goyang-goyangkan ya. Nah, ini masih ada gumpalan sedikit, kita campur lagi teman-teman. Di sementara itu kita tuangkan lagi setengah kaleng ini ya, setengah kalengnya, karena memang saya rasa ini kalau 1 kaleng agak kurang ya. Untuk kaleng yang kedua teman-teman sudah kita campur merata. Jadi ini sengaja saya bikin seperti ini agar habis tertuang ya begitu. Ternyata jenis epoxy yang ini teman-teman bisa saya bilang kurang jos ya. Karena apa? Karena kita lihat di sini masih agak menggumpal ya, padahal sudah beberapa menit saya aduk ya teman-teman. Harus benar-benar sampai habis, sampai tetes terakhir ya teman-teman, biar enggak mubazir ya. Coba kita anu aja ya, ini masih banyak sekali teman-teman. Ini ya, udah yang sedikit-dikit nih nggak apa-apa, buang aja. Lalu ini teman-teman, sekarang kita goyang ya, kita goyang ke bawah atas agar benar-benar merata ya ke bagian tangki ini teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang kita goyang ya. Goyang maksud saya goyang itu kita puter ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah ya teman-teman. Di goyang intinya ke semua sisi ya teman-teman, ke semua sisi. Jadi ini untuk agar semua terlapisi ya, terlapisi oleh cairan anti karat itu ya teman-teman, semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi setelah kita goyang kiri kanan atas bawah teman-teman, depan belakang ya, ini tentunya dengan cara yang pelan-pelan ya, karena memang agak kental ya. Jadi ini teman-teman ya, di sini perlu kita tahu ya bahwa ya, jadi di sini teman-teman perlu kita tahu, perlu kita pastikan ya, harus benar-benar merata teman-teman ya. Jadi ini setelah merata dan sudah semua kita yakin sudah terlapisi ya, ini kita tunggu kering sekitar 1 harian ya, atau lebih, ataupun bisa 1 harian langsung kita cat ya. Jadi di saat proses pengecatan itu juga kita menunggu kering untuk anti karatnya ya teman-teman.
Jadi untuk cara mengatasi bocor lagi itu beginilah caranya ya. Dengan cara kita lapisi menggunakan epoksi primer. Oke, teman-teman. Jadi hanya itu ya. Tentunya sebelum kita lapisi menggunakan epoksi primer ini kita lakukan pengelasan dulu ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, karena itu bisa membuat kami lebih bersemangat membuat video-video yang baru. Dan sekali lagi teman-teman, untuk hasil akhirnya tentu kita lakukan pengecatannya agar bekas lasan ini hilang atau lebih kinclong lagi. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.